Selamat datang di Persona Channel Test dan saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang telah lulus untuk online test tahap 1 dan tahap 2-nya. Dan ini adalah materi lanjutan dari tahap 3 FHC BUMN, yakni tes seleksi di BUMN. Bagi rekan-rekan yang belum melihat atau mempelajari video saya yang sebelumnya terkait tes seleksi di BUMN, rekan-rekan bisa cek linknya di pojok kanan atas. Dan untuk video ini kita fokuskan di digital mindset, dan untuk di sini saya akan berikan materi pokok dan juga soal simulasi tesnya itu seperti apa. Dan ini untuk seleksi tingkat SMA sederajat sampai dengan S2 yang mendapatkan soal tes digital mindset. Oke, dan sebelum kita mulai jangan lupa di-subscribe untuk channelnya. Kalau misalkan sudah, kita masuk ke materinya. Jadi di sini untuk digital mindset, poin pokoknya itu di sini digital mindset atau pola pikir digital adalah suatu sikap dan perilaku yang ditanamkan dalam pola pikir sumber daya manusia dan organisasi atau perusahaannya untuk menggunakan dan menjadikan teknologi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, organisasi atau perusahaan dalam beraktivitas sangat didukung oleh digital power of human and digital power structure. Ini adalah pengertian dari mindset ini, dan saya dapatkan dari materi mengenai digital mindset untuk salah satu training di BUMN. Kemudian selanjutnya ini perspektif dari perusahaan atau organisasi. Ada 4 indikator, yakni connecting end to end. Kemudian di sini ya, correct to act atau challenge, connecting end to end, kemudian everyone an innovator, dan grow mindset. Ini adalah 4 indikator untuk digital mindset perspektifnya organisasi atau perusahaan. Nah, dan di sini untuk yang pertama, correct to act atau challenge. Di sini tuh faktor untuk mendorong anggota organisasi untuk memiliki kebiasaan untuk bertindak serta bertanggung jawab dalam mencapai objektif bisnis. Untuk mematangkan faktor ini dengan membentuk pendekatan dan proses tertentu yang bisa menjelaskan perbedaan antara wewenang karyawan, tim, dan hasil dari organisasi. Kemudian menumbuhkan faktor kepercayaan antara satu tim di dalam organisasi. Kemudian mendorong budaya berkolaborasi antar tim dibandingkan budaya yang bersifat otoriter. Ini pengertian dari correct to act atau challenge. Kemudian selanjutnya connecting end to end, yakni pemahaman mengenai dampak dari digital yang dapat terlihat dari perubahan value chain, required outcome, dan customer experience. Untuk pematangan faktor ini dengan jangan hanya mengotomasikan pekerjaan pada satu proses saja. Kemudian pastikan organisasi dapat menunjukkan perhatian kepada konsumen secara walk the talk. Kemudian membangun kepercayaan dengan membuka informasi dan ide dari berbagai area pekerjaan. Selanjutnya yang C, yakni everyone an innovator. Faktor ketika anggota organisasi didorong untuk berinovasi secara produktif baik dalam lingkungan pekerjaan, manusia, dan teknologi. Untuk mematangkan faktor ini dengan siap untuk terbuka, belajar, dan menerima kesalahan dan pembelajaran. Kemudian memasukkan faktor inovasi di dalam KPI. Kemudian mendorong semangat karyawan untuk berdiskusi dan mengeluarkan ide. Dan indikator yang terakhir yakni grow mindset, budaya inovatif dan fleksibel yang mendorong untuk berkolaborasi, adaptasi, dan agile. Untuk mematangkan faktor ini dengan selalu menggunakan data market, trend, dan analisa terbuka terhadap perubahan. Ingin melakukan evaluasi ulang pada keputusan tanpa data dan bukti yang baik. Kemudian mengadopsi pola pikir eksperimental yang mendorong seseorang untuk mencoba cara lain apabila cara yang dilakukan tidak berfungsi. Kemudian membuat sebuah lingkungan yang dapat mengembangkan peran dalam lingkup pekerjaan dan berkolaborasi lintas divisi. Ini yang perspektif dari organisasi. Kita masuk ke perspektif karyawan. Jadi ini adalah digital mindset and behavioral term ya materinya. Yakni yang pertama, ini dari sisi employee ya, fostering teamwork, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, menggunakan metode tertentu dengan gaya interpersonal yang efektif untuk membangun koefisien
kelompok kerja, serta memfasilitasi pemenuhan tujuan bersama. Yang kedua, komunikasian, kemampuan berkomunikasi atau menerima dan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan dengan efektif. Selanjutnya, agility, yakni kemampuan untuk tetap fleksibel, belajar dari kesalahan, bangkit dari kegagalan, serta menjawab berbagai perubahan dan tantangan baru. Critical thinking, kemampuan melihat suatu berdasarkan beberapa perspektif, serta mampu untuk memecahkan permasalahan secara sistematis dengan menggunakan data yang relevan, mengidentifikasi akar masalah demi menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya, customer safety, keinginan untuk membantu atau melayani pelanggan. Data driveness, kemampuan individu untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta. Selanjutnya, open mind, keterbukaan terhadap hal baru dan berbagai perspektif. Kemudian yang terakhir 8, digital literacy, kemampuan mengakses, mengolah, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, serta menghasilkan informasi secara tepat dan aman melalui teknologi digital. Nah, itu yang saya bacakan adalah materi-materinya. Jadi jawaban rekan-rekan itu mengacu pada dua perspektif ini. Dan untuk soal-soalnya ini hanya sebagai gambaran saja untuk terkait digital mindset ini. Biasanya untuk digital mindset pilihan jawabannya pilihan ganda, jadi rekan-rekan tinggal pilih saja seperti kuis untuk latihan ini. Jadi soalnya berbatas waktu, nanti setelah habis waktunya akan ada jawaban yang muncul. Dan itu mengacu pada materi-materi yang ini ya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan belum paham dengan yang saya bacakan barusan ya, rekan-rekan tinggal pahami, dibaca, kemudian dipahami. Ini adalah materi-materinya. Rekan-rekan bisa putar lagi di awal sebelum ke latihan ya. Oke, kita mulai. Kalau misalkan sudah siap, kita masuk ke soal latihan. Silahkan dikerjakan, waktunya terbatas. Saya beri waktu 30 detik untuk pengerjaan ya. 20 detik maaf, setiap untuk per soal slide. Oke, silahkan dikerjakan. Soal dimulai dari soal yang pertama.